Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, nyaner semuanya. Ini kisah dongeng ARC seri Kayangan Ejowantah episode 268 dengan judul Subo Tanpa Drubikso bagian kedua. Jadi ini kita sambil menunggu Mas Agung lagi. Kita sambil menunggu Mas Agung lagi untuk bergabung. Bentar. Lagi. Sebentar. Iya, kita masih nunggu Mas Agung. Oke. Ini yang kita lanjutin yang cerita tadi itu yang di taman itu ya. Nah, lucunya kan kita kan di dalam waktu di lokasi itu kan kita nggak di dalam hutan ya. Iya. Ini yang ketiga ya. Iya. Nah, terus habis itu kan ini maaf ya saya pecungul karena memang tema hari ini pecungul jadi semoga merasa terganggu gitu ya karena memang niatannya mengganggu. Jadi kita menceritakan tadi kalau lanjutannya di yang bagian 1 itu menceritakan pengalaman kemarin piknik gitu dengan Mas Agung ke wilayah Keraton Kesiman. Kemudian pas di dalam titik yang kita diajak Mas itu, Mas Agung nyoba untuk nyari ya di lokasi kita di GPS ya, di Google Map. Tapi ternyata titik itu nggak ada. Cuman hutan aja. Iya. Terus pun kalau misalnya sampai berkali-kali dicoba itu malah kita diarahin ke titik yang lain ya. Iya. Padahal itu jelas nggak hutan loh. Nggak hutan. Karena langitnya langit terbuka. Ya terbuka dan jelas terang gitu. Tapi di Google Map itu nggak ada. Iya. Nggak kelihatan sama sekali dan ketutup pohon-pohon lebat. Dan kita ulang-ulang pakai HP yang lain juga sama. Ternyata ya sampai yakin kalau GPS-nya itu error gitu loh. Padahal sinyalnya tuh full di sana. Sinyal full. Terus habis itu ya udah Mas Agungnya. Jadi ini beberapa kali malah diarahkan ke tempat lain ya. Nggak di tempat kita gitu loh. Yang kita kenali itu bukan di situ. Untung banget ya diajak Mas ke sana. Iya. Karena kalau nggak sama Mas ke sana pasti nggak akan sampai. Nggak akan ketemu lokasi itu. Dan ini ya sekali lagi ini sifatnya spontan waktu itu. Jadi nggak ngajak siapa-siapa, nggak nungguin siapa-siapa gitu. Mana Mas? Mbak Vicky mungkin. Ini Mas. Iya, mungkin Mbak Vicky. Mas sudah tak invite, tapi belum ini. Terus yang sambil nunggu masih ya. Terus yang berikutnya itu udah lewat tadi itu kan yang putih. Iya. Nah, ini halo Mbak Vicky. Halo Mbak. Ya, Mbak. Nunggu Mas Agung, Mbak. Ya, Oke. Mas belum bergabung. Ini tadi sambil nunggu Mas Agung, kami cerita tentang yang acara piknik kemarin itu, Mbak. Yang tiba-tiba piknik itu, yang diajak ke Keraton Kesiman, sekitarnya sana. Itu nggak ada di GPS. Ya sambil nunggu. Iya, gitu, sambil nunggu Mas. Padahal udah bolak-balik dicek, nggak ada titiknya itu. Nah, coba Mas lagi. Itu tuh ya? Mas ada. Oke. Mana dia? Jadi kalau kita kayak gitu kan biasa ya Mbak. Kalau udah sama Mas itu kan apa aja bisa terjadi. Yes, benar. Tapi kemarin memang berapa orang Mbak yang saya diajak Mbak? Yang spontan karena kebetulan ketemu itu nggak ada rencana ya, padahal 2 orang aja Mbak. Berarti berlima maaf. Sama kami. Terus ya gitu. Ya itu sih yang paling wow Terus, wow Mbak, itu ya itu. Terus Mbak ya. Terus Mbak, kemarin itu ya. Kan abis makan-makan dapat makan-makannya itu kan di area yang dekatnya TPA. Yang tadi disclaimer yang 30. Nah itu nggak ada nyamuk, nggak ada lalat. Padahal itu kawasan pantai kan biasanya kan nggak kira-kira lah ini. Kan dekat tempat pembuangan sampah akhir yang gede. Iya. Mambu meneh.
Cuman nggak ono, iki nggak Tapi ono. ya Mbak, kapan hari itu aku lagi makan di suatu rumah lah. Nah, di situ tuh nggak mungkin yang namanya lalat itu nggak deketin aku lagi makan. Soalnya biasanya pasti deketin. Apalagi piringnya itu deket banget sama posisi dia lagi santuy gitu. Lalatnya lagi santuy. Terus eh apalagi insting mereka itu kan pasti berburu untuk makanan, untuk ya karena cara makanan gitu kan Mbak. Nah, tapi enggak Mbak, itu tuh lalatnya santuy aja, jadi dia cuma diem aja Mbak. Ini kalau lalat mati enggak, karena kalau di lalat mati harusnya aku buka tutup tutupnya itu tuh harusnya dia ini kan jatuh gitu kan. Enggak, dia tetap nempel, tapi dia pergi juga terus hinggap lagi gitu. Tapi dia enggak hinggap di ini, Ya. nggak hinggap di makananku kayak, dan itu harusnya tuh nggak cuma satu gitu, di situ cuma satu tapi dia udah lemes gitu loh Mbak, kayak udah nggak punya tenaga tapi dia mau pergi banget nggak bisa, jadi kalaupun dia pergi tuh cuma dikit kayak gitu. Itu tuh juga kayaknya lalat mengalami disfungsi sayap apa ya. Apa kehilangan nafsu makan dia ya? Bisa kehilangan nafsu makan, soalnya nggak mungkin Mbak, itu nggak mungkin banget begitu. Jadi kita menemukan hal yang sama di tempat yang berbeda dan ceritanya berbeda. Ya, enggak Mas, lanjut Mas. Saya temanya pecungul malam ini Mas. Ini Ya, tadi kan Mbak Vicky nanya apa Mbak, aku lali. Oh, ya. sorry saya Mas. Pertanyaan yang keempat tadi tuh, apakah Jan Peter Zun Chun tahu kalau Kapten Tek akan kalah? Oh, dia nggak tahu Mbak. Dia makanya berani nyuruh anak buahnya maju tuh karena juga yakin menang, karena setelah melihat persiapannya yang cukup lama gitu. Dan mengingat ada alasan ketiga yang membuat kayaknya pasti akan menang, bahwa Paku Bono tidak akan pernah menyerang Kota Tua menggunakan artileri berat karena itu adalah bangunan leluhurnya sendiri gitu Mbak. Dan hal tersebut juga yang membuat apa namanya, dulu ketika zaman Diponegoro itu marah bukan karena tanah leluhurnya dibakar jalan kereta api, itu bukan itu ya sebenarnya, tapi masalahnya adalah Kota Tua ini yang jadi masalah oleh Diponegoro juga gitu. Nah, tapi di sini yang kita sebut tidak sadar bahwa masalah pertama adalah keberlangsungan berantas, dan masalah kedua adalah bahwa penyerangan apa namanya Kota Tua ini pasti akan lebih aman karena tidak akan pernah Mataram itu memborbardir dengan artileri berat ke arah Kota Tua gitu. Oke. Oke Mas. Terus Mas, apakah si Peter Sun Kun sendiri merasa tidak dalam bahaya kalau Kapten Tek itu kalah Mas? Jelas dia merasa dalam bahaya, tapi dia diingatkan oleh Amangkurat Admiral bahwa dia tidak perlu khawatir karena bagaimanapun juga sudah ada perjanjian bahwa Amangkurat Agung itu tidak akan mau menyerang ke arah tempatnya dia gitu Mbak. Jadi membuat amannya si Peter Sun Kun karena itu. Jadi Peter Sun Kun tidak pernah ada di Jakarta waktu itu, dia hanya ada di seberang Brantas sebelah barat. Oke Mas, dari aku pertanyaanku udah. Monggo Mbak Ming kalau ada pertanyaan Mbak. Gak ada suara Mbak. Mbak Ming. Mute. Pemain nanyanya nanti aja nih Mbak. Kita lanjut ke study. Monggo. Monggo Mbak, Mas. Aku ongap ya Mas aku. Teler. Oke, slide ke-61 akan dibantu agar layak hidup dan sangat dibantu dalam memperbaiki semua yang sudah rusak. Itu berdasarkan cerita yang di 60 tadi ya, bahwa bagaimanapun juga leluhur kita itu kalau memindahkan apapun itu pasti akan mencarikan tempat yang layak, jadi bukan asal tendang nol gitu. Lanjut Mbak.
Ini ada yang ngabari Mas Agung di Cilengsi sekarang banjir di mana-mana. Emang iya? Coba Pak Ristanto, Pak, update Pak. Pak Ristanto. Itu lagi tidak di Cilengsi, jadi tidak tahu kalau ada banjir di sana. Tadi sore emang ini Mas, kayaknya airnya itu dari utara deh. Kayaknya loh. Tahu juga soalnya tadi hujannya lumayan deras. Tapi Pak aku nggak ketemu derasnya Mas. Tapi kata orang-orang deres. Tapi di jalan Bekasi itu genang Mas airnya. Hmm, Lumayan genang. Emang ini anu sih Mbak, Grojogan Sewu dinaikkan dari kayak yang Cokro Kembang itu sendiri turunnya agak gede sekarang. Jadi kan efek wilayah sekitarnya itu kan sih akan ada efek di mana daerahnya lebih dingin, jadi penggunaan di mana-mana pasti hujan juga lebih banyak gitu kan. Kalau karena kayak yang Cokro Kembang kan nggak peduli di musim apa, yang penting bagi dia udah celah longsor sudah jadi ya jadi gitu kan. Terus sebagian kan kemarin diminta Mbak Jo sama Mbak Omin dipindahkan ke wilayah Bali, ya nggak banyak lah tapi sedikit, sehingga ada gerojokan nggak sampai 1.000 di Bali itu sempat terjadi Mbak, tapi saya ini nggak begitu lama, aku sampai Kalau heran. kalau gerojokan nggak sampai 1.000 berarti dia ada berapa ratus Mas? Kira-kira. Ya cuman 1 biji Mbak, yang 1 meter persegi doang kira-kira nggak nyampe ya, nggak nyampe 1 meter persegi doang, langsung datang dari langit dan turun ke situ gitu. Mantap mania. Oke oke. Cuman masalahnya yaitu apa namanya, eh, karena aku terheran-heran itu berarti mereka Mbak Jo sama Mbak Obeng bisa ini menunjukkan bahwa ini ada atau peristiwanya gitu. Ah, mereka itu Mas, aku bisa loh Mas. Mas Gong tuh harus percaya ke aku kayak gitu ya Mas ya. Iya. Jangan percaya pada diri sendiri. Mm-mm. Bisa. Bisa. Jadi Bisa. aliran Amerta ada bagian yang mengarah ke Bali sudah ada Mbak, sehingga bisa diambil, Dialir kan. tapi kalau bisa masuk ke situ ya, kalau bisa masuk ke situ, kalau nggak masuk ke situ ya nggak bisa. Kemarin aku lihat Mbak Jo Mbak Omeng ngambil cukup banyak ya, ada berapa ya, 1 tangki apa ya, 1 truk tangki. Orang Mas, Mbak coba Oming kan main gawe iki pabrik, Pam. Bikin pam. pabrik air. Pabrik air. Pabrik air silang. Dan Badan Pengisian Air Berantas PD dan pengisian PDAJ. BP Iya, BPAB BPAB. Oh gitu Mas. Apa Mbak kok lanjut Mbak? Kan masa kemongan. Jadi ini ngomong Mbak coba Oming sing ketemu iki. Mas. Sing bener. Sing bener. Oke, kita lanjut. Biar Mas mau cerita gitu loh, Mbak. Makanya dari awal yang di lobby gitu loh, biar beliaunya berkenan cerita. Tapi kemarin sempat di video nggak Mbak? Sempat dong. Tapi di disclaimer nggak usah. Tak videoin, tapi habis itu tak buang lagi, Mbak. Aku udah tahu, udah gitu. Itu aku lihat Mbak Jo sama Mbak Openg itu memang ngap. Iya. Tapi ternyata Mas Toko sama Mbak Nil enggak ya? Mas Toko sama Mbak Nil enggak? Apa? Oh, Mas? Mas Toko sama Mbak Nila sayangnya nggak ikut mangap menunggu aliran air langsung yang langsung dari langit gitu loh. Ya nggak perlu mangap sih Mas, cukup nonton aja cukup sih, nggak perlu mangap. Jadi sih mangap cukup aku aja. Saya rasanya berasa di Jakarta Mbak, ini sangat menurut aku loh. Tapi kalau itu sudah apa namanya keran dari sananya ditutup, dirubah, berarti akhirnya yang masuk ke peradaban kita itu yang normalnya air, ya akhirnya beda, udah beda setelah itu. Jadi kalau nanti yang kemarin kan berdua ini dapat kesempatan langsung dari atas ya, langsung dari atas. Tapi itu kan lucu ya, kalau hujan cuma 1 meter persegi. Nggak sampai lebih ya Mas ya. 1 meter persegi dan hujan lokal. Butirannya gede-gede loh, agak kecil.
cuman mangap kok Mbak. Kepala, pundak, lutut, kaki semua tak kenain Mbak. Karena pundak lutut kaki. Aku rasa bayangke sih adegannya kira-kira kepiye, Mbak. Ya kayak rintik hujan gitu loh Mbak. Terus atas gitu. Gede-gede. Kalau Iya, rintik enggak, enggak, aku lebih gede loh. penasaran Mbak, coba omeng ekspresinya Mbak, kira-kira Oh, iya. ekspresiku mau tak praktekin di sini. Boleh. Gak usah wis, itu tutorial mempermalukan diri sendiri. Oke, nek itu aku bisa bayang kayak kira-kira nih lah. Tapi kira-kira debit airnya grojok banget apa kayak hujan gitu, Mas? Kayak hujan, tapi gede-gede. Butirannya gede-gede, Mbak. Kan kalau yang Amartasari yang asli itu kan memang lebih kental kan, jadinya butirannya gede-gede. Itu bukan 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 grojokan itu enggak, tapi kayak hujan tapi butirannya sak mini-mini lah kira-kira Mbak, segini-segini gitu. Gede-gede. Pokoknya nek Jadi main itu kerasa Mbak. Oh, Jadi kalau makanya misalnya aku sama kejiwaan ya. Makanya kejiwaan. Oke. Oke, kita lanjut. 62 dan akan diajari memayu dari skala tempat yang ada dulu. jadi biar ngerti sama Mayu secara bertahap, mungkin bukan langsung yang seluruhnya. Lanjut, Mbak. 63 jika dianggap berhasil dan ada yang sudah tidak peduli dengan aturan dari Batara jelek dan tidak terkungkung atas keharusan yang dibuat Batara jelek, maka akan diizinkan masuk sebatas tempat yang disebut tritisan atau emperan. Tapi itu pun sudah indah ya. Titisannya udah indah gitu. Mas, Apa namanya? Jabani titisan gue sapi kok. aku curiga kok ini tulisannya tritisan atau emperan. Nah, Bang Jon kan studionya kan emperan kayangan ya Mas. Jangan mau nih emperannya Bang Jon. Iya. Bisa loh Mas. Oke, 64. Dan tentu emperan di daerah Mahajaya akan indah sekali. Lah wong jabani emperan gue agak bagus apalagi emperannya. Lanjut, Mbak. Namun mereka belum boleh tinggal di sana. Karena supaya harus diyakinkan dulu, ya diyakini dulu dan mereka nanti tidak akan mengganggu cokro manggilingan. Lanjut, Mbak. Dan dari emperan akan bisa melihat tanah Mahajaya yang sebenarnya tapi belum diizinkan masuk. Ya, istilahnya dimingi-mingi dulu gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Dan ini tentunya tidak serempak semua diizinkan ke tempat tritisan. Karena kalau langsung mereka semua ke sana kan juga belum tentu kalau mereka semua baik. Jadi harus ada digilir dan dilihat. Lanjut, Mbak. Karena proses sadarnya per individu juga tidak akan sama. Ya karena memang semua orang kan memang berbeda. Jadi tingkat kesadarannya pun lain-lain. Lanjut, Mbak. Sehingga memang tidak akan bareng, tapi semua ada batas waktunya. Jadi semua pasti akan masuk, cuman masalahnya kapannya itu yang akan berbeda. Lanjut, Mbak. Jadi kalau sampai di batas waktu tetap bersih, kukuh untuk mencari yang terjelek, yang tidak kecil pasti akan dibantu untuk lebih mendekat ke Batara jelek. Karena semuanya itu sifatnya bukan ngancam. Jadi kalau memang pengennya ke sana ya udah kan diterkai baik. Gitu. Lanjut, Mbak. Karena semua sarana untuk mengantar memang dimiliki di tanah Mahajaya. Karena di sana tidak ada yang tidak ada gitu. Semuanya pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Lanjut, Mbak. Sehingga di sini jelas akan ada seleksi tahap awal yang benar-benar diawasi. Tujuannya sudah jelas ya, supaya hanya yang bisa memayu saja. Lanjut, Mbak. Namun bila berhasil dan diizinkan ke emperan, juga akan dilihat apakah sudah benar-benar tulus dalam melakukan hamemayu. Jadi bukan karena terpaksa ya, memang karena dorongan pribadi yang diinginkan itu. Ano greget saute itu loh. Mbak Vicky mesti ngerti maksudnya greget saute piye gitu. Mesti ora dong Mbak soalnya. Orang sing ada tobat parah. Oke, kayak tidak punya perasaan, Mas.
Ya, ada yang nggak punya greget saute itu lama gitu Mbak, ada yang begitu, jadi ya mungkin tetap aja dibikin berbeda-beda karena itu ya. Ya, benar-benar. Oke, 74 Mas. Jika tidak, maka tidak akan diperbolehkan masuk lebih jauh. Karena yang diizinkan masuk lebih jauh adalah yang sudah dianggap sebagai warga. Ya, tapi bukan warga gunung ini ya, apa tuh namanya, gunung kencana apa gunung pribadi atau apa gitu. Jadi lanjut aja Mbak. Oke, karena memang sangat dimaklumi ketika ada yang belum paham atas bantuan dari Mahajaya. Karena mereka pasti akan berpikir bahwa semuanya dibantu oleh yang sangat sudah tidak kecil itu. Jadi butuh waktu untuk mengerti bahwa ternyata mereka tertipu gitu kan. Lanjut Mbak. Karena sebelum ganti zaman memang mengertinya hanya kekaguman atas Batara jelek, tanpa mengerti layak apa tidak dikagumi. Karena itu makanya tetap dimengerti oleh pihak Mahajaya. Lanjut Mbak. Jadi ada kekaguman yang aneh, bahkan rela bersaksi tanpa pernah melihat. Padahal yang namanya saksi itu harusnya kan melihat peristiwa ya. Lanjut Mbak. Karena sejahat-jahatnya Batara jelek akan dianggap baik oleh yang merasa ganti zaman. Pokoknya itu membingungkan kalau untuk logika aku ya. Kita lanjut aja Mbak. Nah, makanya loh Mas, sejahat-jahatnya Batara jelek dianggap baik. Jadi mending sejahat-jahatnya Batara jelek harus tahu benernya gimana. Oke, 79. Hal ini tidak boleh masuk ke peradaban Mahajaya. Karena kalau diizinkan masuk ya nanti Pak pasti akan menyebarkan sesuatu hal nggak boleh beredar di sana. Lanjut Mbak. Sehingga mereka hanya akan bisa sampai tritisan. Itu aja udah bejo kok sampai kritisan. Lanjut Mbak. Namun itu juga ada batas waktunya. Ya tidak boleh terus-terusan di situ kalau nantinya hanya akan mengganggu. Lanjut Mbak. Sehingga jika tidak berubah dan malah makin merasa benar, ya pasti akan dibantu agar bisa lebih dekat dengan yang dikagumi. Ya kalau memang ngertinya ya hanya bisa kagum kepada ya itu ya udah diterkis sekalian aja kan Mbak. Lanjut Mbak. Bahkan mungkin akan lebih dekat ke giginya agar bisa melihat yang dikagumi. Karena memang itu yang jadi andalan kan makanya banyak banyak gambar yang seperti itu gitu. Maka seperti Dracula itu kan penggambaran Dracula itu selalu kurang keren kalau giginya pendek gitu. Terus ya giginya harus panjang gitu. Karena kalau merikis doang cuma kelihatan rata seperti gigi orang kan dia kayak kurang berwibawa harus gini ya harus ada gitunya. Ayo Namun, jika sudah sampai batas ini, maka memang tidak akan diizinkan balik ke tanah Mahajaya. ya, karena sudah jelas berbeda haluan, nanti kenapa harus kembali ya? Mending rasa balik. Lanjut Mbak. Karena memang sudah bukan tempatnya di tanah Mahajaya jika seperti itu. Karena tanah Majaya tempat begitu ya. Lanjut Mbak. Dan akan berbahaya di tanah Mahajaya. Daripada dia nanti malah ketangkep-tangkep atau malah jadi punya banyak musuh kan mending dia berada di tempat yang uh, komunitasnya seperti itu. Lanjut Mbak. Karena di tanah Mahajaya itu sangat mirip kayangan Ngejowantah. Bedanya cuma di situ tidak abadi gitu. Kalau di kayangan kan masuknya jagat langgeng tidak apa-apa langgeng gitu. Tapi kalau tanah Mahajayanya sendiri belum masuk jagat langgeng tapi sudah mendekati keindahnya jagat langgeng. Lanjut Mbak. Maka ada jalur untuk menuju kayangan tanpa berputar-putar di jagat gede. Sudah disediakan jalur itu yang jelas di tanah Mahajaya. Itu tidak harus iya, tidak harus puyeng. Lanjut Mbak. Dan di tanah Mahajaya juga akan diberi pemahaman untuk mengembalikan jagat kecilnya. Karena diberitahukan bahwa itu titipan. Nah, titipan dikembalikan ke siapa juga dijelaskan dan cara mengembalikannya juga dijelaskan, bukan kemudian malah menyiksa jagat kecilnya dan itu kembali enggak. Kalau jagat kecil disiksa malah bakal kembali. 90 karena sebagai kayangan Jawantah, maka pasti ada tempat untuk kedatangan semua pemilik jagat kecil. Jadi mereka ada tempat untuk
ini untuk ketika menerima pengembalian, bukan debt collector istilahnya. Iya, ya, pokoknya ketika memang sudah saatnya dikembalikan, ada tempat tuh janjiannya gitu. Ya karena udah 90, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya, karena ini dongeng. Ingat, ini dongeng. Lanjut, Mbak. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Oh, blur, Mbak. Mbak Oke, Amin, tolong Mbak Amin. oke. Yes. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutioso dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutioso saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutioso dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, sekarang kita saksikan video disclaimer berikutnya. Di depan, Mbak. Sambil jalan. Cuma dongeng. Kalau tidak percaya, Nggak apa-apa. tapi kalau mau percaya, Nyemplung aku, no. ini harus balik. Pemandangannya. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya ojo. Percaya aja. Gemblong ke kono lu. Menyadar kembali. Dalamnya dari keseimbangan. Action. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya ojo. Percaya aja. Salam Iya. menyanyi Ya, kembali. balik. Ya, ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, Yo. ya apa? Ya percaya aja. Iya lah. Salam menyan. Ulang lagi. Coba lagi. Action. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, ya ojo. Percaya aja. Kalau percaya. Mantap. Telepon Mas. Telepon semua. Videonya ditayangkan. Iya. Yang Jadi- 90 ini, ya. Monggo Mas. Kan namanya hujan itu ternyata beda-beda ya. Kalau hujan yang biasa itu airnya kayak gitu, Mbak. Mesti bisa lihat ya, Mbak Vicky ya. Tapi kalau hujan yang Amertasari itu gede-gede, Mbak. Segini lah kira-kira sih. Berapa ya? Nggak bisa gambarin. Oh, ini deh, anunya garpu ini loh, Mbak.
gedenya air Hmm. letannya itu. Iso bayangke Mas. Iso bayangke. Karena Saya, aku paham. Karena aku paham ngopo kok ngono. Jadi oke. iya. Oke, Iya. Oke Mbak, siap. Monggo. dan juga kita ada. Iya. Mas yang 90 ini ada mau cerita apa lagi, Mas? Masih Enggak pada bosen, enggak ada. atau apa? Enggak, kali aja ngelanjutin yang tadi itu cerita pas di sana itu loh Mas. Enggak. Karena kan itu tadi benar-benar kalau enggak dengan Mas kan nggak mungkin ya. Memang orang di GPS aja nggak ada. Kalau bilang mungkin aja Mbak, pas ada apa rangsangan mertasari jatuh dari atas kayangan itu langsung ditampani, langsung lihat itu kan mungkin aja nggak ada, aku juga bisa kali Mbak. Piye Mbak? Berat ra Mbak? Berat ra Mas aku menolak. Soalnya nanti kalau ngobrolin nanti bikin bosan gitu lah Pak. Karena kan ada sebetulnya gitu. Karena kan Mas Ngendiko juga material apa detail-detail yang kita lihat itu jauh berbeda gitu loh dengan aslinya gitu aja. Cuman nggak bisa ditarain jadi ya Antar kita aja, Mbak. ya jadi kita nerimain pandem kalau Mas Ngendiko kayak gitu Mbak. Biar rame lanjutannya. Oh iya. Omi mau nanya tentang itu, Mas. Kan tadi Mas juga membahas tentang si apa namanya Mangkurat Admiral itu ya. Terus apakah laut waktu itu nggak dijaga ya, Mas, oleh Amangkurat Agung sehingga Amangkurat Admiral itu bisa memperluas wilayahnya itu ke apa? Memperluas pengaruhnya kan, Mas, sampai ke banyak pulau lainnya kan, sampai ke seberang gitu. Namanya nggak dijaga oleh yang Puger nih, Mas. Sebenarnya dijaga Mbak, tapi masalahnya kan yang Puger ngalah, terus makanya yang penting kamu jangan ganggu sampai ujung galuh gitu kan Mbak. Itu kan pernyataan itu yang membuat Amangkurat Agung terus melipir lewat laut mencari daerah lain gitu karena beliau ngalah. Nah, bagi beliau toh daripada berantem sama adiknya sendiri itu kan malu-maluin banget, mending dia yang ngalah, dia lebih tua. Terus apa punya cara dia nih ke Mas, si Amangkurat Admiral ini biar orang itu mau berbalik dari tradisi lama? Punya cara-cara apa aja gitu Mas yang dia lakukan gitu Mas? Yang pertama karena dia tuh orangnya pinter ya Mbak, cerdas, pinter ya, mungkin IQ-nya ya tinggi karena ya putra Narendra ya, sakti juga gitu, sehingga bisa menunjukkan banyak keajaiban gitu, sehingga orang pasti akan cenderung percaya kalau dia utusan gitu, sehingga dia bisa merubah apapun menjadi sesuai dengan yang dia mau gitu, walaupun juga ada setengah paksaan. Makanya harus ada daerah tempat makannya kemarin itu dinamakan daerah serangan dan sebagainya gitu loh Mbak. Dan ketahuan diserang oleh siapa, ketahuan kok dari komposisi di sana itu ketahuan. Gitu Mbak. Oke. Berarti kayak gimana? Tadi kan juga Mas Ngendiko tentang Amangkurat Admiral itu mengadu domba gitu kan, maksudnya gimana caranya si Amangkurat Admiral ini mengadu domba agar masyarakat Mataram saat itu nih kan nggak solid lagi gitu Mas? Dengan mengarahkan ke arah ini Mbak, apa yang dianggap benar masyarakatnya dibikin berbeda, sehingga akhirnya mereka berantem untuk benar loh Mbak. Dipikir aku yang paling benar, jadi kamu harus ngikutin aku ya. Di tempat lain juga begitu. Karena kalau sudah mencapai ke titik itu kan biasanya orang nggak mau ada yang kalah Mbak. Jadi tiap-tiap tempat itu disiapkan untuk saling tidak suka gitu nih Mas. Iya. Untuk saling memusuhi itu kenapa tempat yang jaraknya berdekatan walaupun diselani oleh suatu selat atau apa gitu. Iya, maksudnya Mas Omi masih belum paham gitu. Terus gimana caranya biar bisa orang itu jadi keras kepala dan meyakini bahwa hanya dia yang benar kita loh Mas. Masih kan waktu itu juga masih ada soalnya yang Puger kan.
Karena si Amal Admiral kan orangnya sakti loh Mbak. Jadi dia bisa menunjukkan sedikit keajaiban dengan menggunakan kesaktiannya dia loh Mbak. Sehingga orang jadi sangat yakin bahwa tata cara itu benar gitu Mbak. Nah, tapi dia nyebrang ke tempat yang lain, mengajarkan sesuatu hal yang berbeda lagi, tapi dengan menunjukkan kesaktian yang hampir sama, sehingga akhirnya daerah sana merasa ini harus diikutin karena kalau mengikuti ini bisa sesakti ini gitu kan. Yang daerah yang tadinya juga begitu, tapi begitu mereka bertemu kan perbedaannya ekstrim Mbak, cukup ekstrim sekali perbedaan mereka itu. Berarti kurang lebih mirip dengan cara-caranya apa namanya, mungkin dia terinspirasi dari cara-caranya Dias kan Mas ya? Iya, tapi dia belum sempat praktek ya Mbak. Jadi praktek lapangannya dilakukan oleh Amangkurat Admiral karena data itu juga data yang dia dapat dari si Dias. Tapi pasti saat itu juga kan setelah sudah terpecah belah kayak gitu, pasti ada pasukan Mataram yang memang akan berusaha, maksudnya kan nggak akan dibiarkan kan, memang pakai dia si Amangkurat Admiral ini membuat kekacauan seperti itu. Terus apa yang bikin pasukan Mataram saat itu bisa berusaha menahan diri agar nggak nyerang ke arah barat kan Mas, baratnya Brantas kan? Karena mereka tahu sebenarnya area yang ditempati oleh Amangkurat Admiral itu tidak luas. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat luas, tapi untuk Mataram karena masih mengenal Majapahit, sehingga akhirnya daripada nanti kena masalah, nanti mending ya sudahlah, relakan saja wilayah itu sampai mereka nanti sadar sendiri bahwa kalau mengikuti tradisi seperti itu ya akibatnya seperti apa gitu kan, akan banyak dari generasi ke generasi dari lonceng pacaran itu kan akhirnya. Ketika di awal kan mereka pasti akan menganggap bahwa ini pasti benar, gini gitu kan. Mereka memaksa untuk diikuti dan pokoknya ngotot yang paling benar aku gitu. Tapi kan sekian ratus tahun akan menunjukkan siapa yang benar Mbak. Bahwa mereka jadi lonceng pacaran atau benar-benar ngerti jagat London yang betul gitu kan. Nyatanya kan orang gitu kan. Jadi biar mereka ngalamin dulu jadi lonceng pacaran dulu Mbak. Dan daripada diajak debat susah. Karena mereka melakukan itu berdasarkan sesuatu yang tidak dianggap tidak bisa dibuktikan gitu kan. Walaupun sebenarnya gampang buktikan ngajak kuburan paling angker sing kesurupan kono ora gitu. Bisa kesurupan ora berarti mereka pingsan gitu kan. Nanti gitu aja bisa. Tapi kan mereka nggak membuktikan seperti itu ya. Paling gampang kita bawa laporan orang pun istilah yang pacaran mereka gelo gitu kan. Itu Pak. Kalau ini Mas, ciri-ciri petilasan yang asli dengan petilasan yang dibuat oleh Amangkurat Admiral ini itu apa Mas? Dia kan pasti melakukan itu kan untuk meyakinkan bahwa orang supaya ikut dia, pasti ada bikin beberapa tempat gitu kan. Yang pertama lokasi itu biasanya diberi nama asal dan nama baru yang digunakan oleh Amangkurat Admiral biasanya nama yang tidak ada dalam cerita yang cukup jelas gitu. Misalkan tiba-tiba ada petilasan Mbak Jomeng gitu. Ya, tapi kan di dalam sejarah nggak ada. Siapa sih Jomeng itu gitu dalam serat apa itu nggak ketemu gitu loh Mbak. Yang pertama itu. Terus yang kedua biasanya tempatnya juga sangar. Karena yang jaga ini kan dari Trahimo Mbak, sehingga tempatnya jadi angker gitu. Bukan kita datangi malah rasanya pengen nggak mau pulang gitu kan. Yang kedua, yang ketiga, kalau kita melihat data lokasi tempat itu gitu, itu akan kelihatan bahwa kadang-kadang tempat itu memang benar-benar bukan situs apapun gitu. Jadi tahu-tahu dirubah jadi itu gitu. Misalkan tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ditanamin pohon gede atau gimana gitu. Atau tiba-tiba ditaruh sesuatu apa di situ dibentuk jadi seaneh mungkin gitu. Jadi kelihatan bahwa tidak ada dikatakan angker juga enggak, tapi nyaman juga enggak gitu loh Mbak.
paling tidak 3 hal ini ya yang bisa kelihatan gitu, yang bisa kita lihat. Karena kalau situs yang benar itu pasti kita kalau datang musik kayaknya males pulang malahan, Mbak. Gitu ya. Oke. Apa itu termasuk yang apa yang di atas meringis itu juga bagian dari ciri-ciri juga bisa, Mas? Buatan dia. Termasuk Mbak. Jadi pas foto Dracula itu dijadikan acuan untuk semuanya oleh dia gitu loh, supaya orang arahnya ke sana gitu. Jadi menggunakan pas foto Dracula, Mbak. Cuman Draculanya bukan Dracula yang ini orang bule sana, karena itu matanya kurang ketok galak seperti itu, dibikin lebih gede lagi matanya gitu. Terus kalau ini Mas Amangkurat Admiral ini punya gelar lain buatan selain Admiral, masa cuman Admiral aja gitu Mas? Atau ada yang lain gitu? Oh, mestinya ada Mbak gelar lain, dan gelar itu bisa dari banyak tempat ya. Dan gelar yang paling menarik itu yang diberikan Pak Wajan, Mbak. Pak Wajan yang punya sejarah, sejarah, Mbak. gimana? Gelarnya lengkap sejarahnya, Mbak. Oh, yuk kasihan jarane loh Mas. Ya udah kalau itu jantungnya aja, Mbak. Nggak usah pakai jaran. Ya, itu lebih cocok Mas. Geng. Kumpul belakangnya, Mbak. Oh iya, Pak Wajan yang sempat bingung mau ngecuk motornya itu ya Mas ya? Iya. Dia masa umur bau ini. Udah jadi mulai lagi. Oh, mentang-mentang saya bahas motor dia bahas murbaut Mas. Kemarin kan Mas sempat cerita soal murbaut itu. Terus kalau yang ini Mas, yang kemarin piknik, ada yang lain lagi buat Mas yang boleh diceritain Mas, atau Mungkin nggak perlu Mbak diceritakan, karena bagaimanapun juga kan orang nggak ngeliat itu kan, jadi cuma masjidnya kebetulan. kalau ada yang GR itu loh Mas, ada yang GR kayak yang ditungguin gitu loh Mas, ada yang merasa diajak gitu loh, ini apa disebar seolah-olah ini undangan gitu loh Mas. Ya nggak tahu ya Mbak, aku nggak ngundang ya, penting itu. Karena lokasi itu tuh mungkin ada yang sama, ada yang mirip. Tapi bisa dilihat bahwa lokasi yang itu kelewatan dulu gitu loh, berarti nggak di situ kan sebenarnya. Tapi mirip, kalau dikatakan mirip, tapi beda. Ada bedanya kan, yang jelas. Jauh bedanya. Ada lokasi di sini kita datangi beda kan ternyata lokasi itu. Iya Mas. Ya ampun, kayaknya saya cukup di segitu aja. Udah 15 nih. Matur nuwun Mas, selamat malam. Pamit ya. Tumben dada. Mumpung hilang. Lanjut aja Mbak ya. Tapi Mas, masalah keterbakan tuh jangan sekarang deh. Nggih, kalau Kenten memang kalau nggak mau dibahas tentang murbaut juga, kita lanjut aja ke slide. Pertanyaan ini juga kayaknya udah cukup, nggih. Bukan hari ini, bukan hari ini gitu. Oke, lanjut ya Mas. 91. Dan itu berarti ada ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran Kolobendo. Berarti kalau dikatakan mendekati sama pun enggak gitu loh, karena unggulannya kan beda ya. Kalau Kolobendo kan berdasarkan yang tidak kecil, kalau di Mahajaya kan berdasarkan yang tidak besar, itu beda banget itu. Terus kalau di Kolobendo kan kalau tidak menjalani berarti akan mendapatkan ancaman. Dua jalan hukuman kan. Tapi kalau di Mahajaya kan nggak ada begitu. Sudah, oke lanjut Mbak. 92, di Tanah Mahajaya juga ada aturan. Tapi di sana itu semua orang pahamnya karena tulus mau mengerti, bukan karena takut akan dihukum. Karena ngerti jagat langit itu seperti apa, sehingga akhirnya mau berbuat apa-apa tuh dia selalu memperhitungkan bahwa
supaya dia bisa lewat ke arah Jagat Langgeng. Jadi bukan karena diancam, karena ngerti benar. Lanjut, Mbak. Karena di sana seharusnya sudah tidak ada ketakutan, yang ada hanya ketentraman dan kedamaian. Karena mengertinya Jagat Langgeng itu beneran bisa lihat, jadi bukan karena diceritain, Mbak. Lanjut, Mbak. 94 juga indahnya tempat karena dia memayu dengan benar. Karena ada patokannya Jagat Langgeng, jadi dia ngerti yang arah pas pemainnya benar seperti apa. Lanjut, Mbak. Dan memayu dilakukan tanpa ada yang terkena polosio. Karena kalau ada yang terkena polosio saja itu sudah tidak bagus lagi, tidak indah lagi. Lanjut, Mbak. Jadi juga tidak akan ada penipu di sana. Tidak ada penipuan, tidak akan ada penipu dan penipuan berarti, Mas. Ya, karena mereka ngerti Jagat Langgeng itu bukan karena dongeng itu, Mbak, bukan karena diceritain, tapi karena lihat sendiri. Jadi justru masyarakatnya diwajibkan untuk mengerti Jagat Langgeng, bukan hanya karena berdasarkan cerita. Lanjut, Mbak. Oke, 97 karena semua yang ada di tanah Mahajaya sangat Sang Hyang Weneng. Mereka semua sangat paham dengan Sang Hyang Weneng karena mereka semua mengerti. Dan kayangan Sang Hyang Weneng di mana itu juga tahu, jadi bukan hanya karena didongengi orang gitu. Jadi karena benar-benar ngerti ya. Jadi ya seperti aku ngerti Mbak Ome itu ya karena aku kenal beneran dan pernah ketemu, bukan karena aku dari baca majalah mana terus aku merasa kenal Mbak Ome gitu, enggak begitu. Ayo, Mbak. Bahkan sanggar untuk turunnya Sang Hyang Weneng juga ada di sana. Karena saking mengertinya dan saking pahamnya siapa Sang Hyang Weneng, dia ngerti cara membikinkan tanggal untuk beliau datang. Lanjut, Mbak. Jadi Sang Hyang Weneng bukan sesuatu yang sangat jauh bagi penghuni Mahajaya. Karena pemahaman mereka akan Jagat Gede dan Jagat Langgeng itu beneran ngerti gitu. Jadi bukan cuma karena kudu ngerti, tapi emang ngerti. Lanjut, Mbak. 100 karena semua punya kesempatan untuk bertemu. Punya kesempatan itu benar-benar punya kesempatan, jadi bukan yang punya kesempatan cuma orang tertentu terus yang lainnya tuh hanya mendengarkan dongeng. Lanjut, Mbak. 101 namun tentu ada aturan tertentu agar mereka bisa ditemui oleh Sang Hyang Weneng. Karena memang harus ada batasan-batasan tertentu bagaimana berhadapan dengan beliau, minimal dari jumlah kekuatan yang dia miliki dulu, sanggup nggak melihat menerima kedatangan Sang Hyang Weneng karena cahayanya pasti kuat sekali. Lanjut, Mbak. Dan aturan pertama adalah bukan memanggil beliau, tapi tergantung beliau pas mau datang atau tidak. Karena tatarannya lebih tinggi itu nggak mungkin bisa dipanggil-panggil begitu terus harus datang. Jadi kita harus ngerti posisi kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa bagi beliau, maka beliau itu kalau pas mau datang ya kita beruntung. Ayo, Mbak. Karena semua harus sadar akan berat pangkat, sehingga memanggil itu hanya bisa dilakukan jika tatarannya lebih tinggi. Kalau tataran lebih tinggi itu mengundang itu gampang, tapi kalau tataran lebih rendah itu nggak bisa ngundang. Jadi tergantung dari yang sana pengen datang atau tidak. Tapi paling tidak bisa memancing keinginan datang beliau dengan ada sesuatu yang kita persiapkan gitu. Karena bagaimanapun juga sebagai leluhur, beliau pasti juga pengen mengunjungi pasti. Cuma supaya jadi prioritas bagaimana, nah itu yang harus dikejar. Lanjut, Mbak. Jadi kalau tatarannya lebih rendah hanya bisa memohon, tapi belum tentu yang dimohon mau untuk datang. Itu kan tergantung dari beliau sendiri kan. Jadi jangan dipaksakan untuk pasti harus ketemu gitu. Lanjut, Pak. Oke, surat terakhir. Rawuhipun Kang Kala Subya kadya tumurunipun kayangan mring Arcapada. Sedaya subaning jagat raya wonten ing tlatah Mahajaya. Kang Arsa dipun wiyak kaliyan Sang Dewi Angin-Angin, sedaya sumewa indah kadya kayangan ngejawantah kang kebak kamulyan mring Tribhuwana. Ya, Sudah, itu semua Mas. artinya sudah selesai di sini ya.
diceritakan, jadi tidak apa namanya, tidak perlu beri penjelasan lebih lanjut gitu. Baik, saya pikir Oke. tidak cukup Bapak, dan tinggal Bapak manggil Pak Arso sekarang. Oke. Eh, berarti udah ndak ada lagi yang mau disampaikan lagi nih Mas, Mbak Vicky Iya, juga. Aman, aman Mbak. Oke, kalau Kenten langsung aja oming tutup. Kang Arso purnaneng IG live kita dinten menika. Amun dening Kitunggal Jati Joyo Amung Probo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medal sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi sengkemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja kerta tentreming jagat raya. Ingat ya mendengar ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Setejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jokno. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya, karena pasti akan selalu berubah. Terima kasih semuanya, selamat malam dan salam menyan, salam ojo percoyo.